Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Halaman 35. Kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 35, soal yang nomor 14, pinjaman. Seorang pedagang meminjam uang untuk modal usahanya. Ia mengambil 2 pinjaman dengan total 8 juta rupiah. Pinjaman pertama dengan bunga sebesar 5% per tahun dan pinjaman kedua dengan bunga tahunan sebesar 3%. Bunga tahun pertama adalah Rp310.000. Berapa besar pinjaman masing-masing? Dari soal ini diketahui bahwa ada 2 pinjaman. Jadi misalnya pinjaman yang pertama itu kita tulis sebagai X, banyaknya pinjaman pertama. Kemudian Y adalah banyak pinjaman kedua. Perhatikan pada kata ia mengambil 2 pinjaman dengan total 8 juta rupiah. Berarti X pinjaman pertama dijumlahkan dengan pinjaman kedua, berarti X plus Y totalnya adalah 8 juta. Maka kita rubah ke bentuk X sama dengan 8 juta dikurangi Y. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian perhatikan bunganya pada tahun pertama. Untuk pinjaman pertama berarti 5% itu adalah 0,05 dari pinjaman pertama. Kemudian ditambah lagi 3% berarti 0,03. Pinjaman kedua berarti Y sama dengan 310.000 karena bunga tahunan pertamanya adalah 310.000. Ini sebagai persamaan yang kedua. Untuk mencari nilai Y, kita substitusikan persamaan yang pertama yaitu X 8 juta dikurangi Y ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 0,05X ditambah 0,03Y sama dengan 310.000. X-nya adalah 8 juta dikurangi Y, berarti 0,05 dikalikan 8 juta dikurangi Y ditambah 0,03Y sama dengan 310.000. 0,05 kali 8 juta adalah 400.000. Kemudian 0,05 dikalikan negatif Y, berarti negatif 0,05Y ditambah 0,03Y sama dengan 310.000. Negatif 0,05Y ditambah 0,03Y berarti negatif 0,02Y. Kemudian 310.000 dikurangi 400.000. 400.000 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan. Maka negatif Y, negatif 0,02Y adalah negatif 90.000. Maka Y-nya adalah negatif 90.000 dibagi negatif 0,02 yaitu 4.500.000. Setelah nilai Y diketahui, substitusikan nilai Y sama dengan 4.500.000 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah X sama dengan 8 juta dikurangi Y. Berarti 8 juta dikurangi nilai Y-nya adalah 4.500.000. Hasilnya adalah 3.500.000. Jadi besar pinjaman yang pertama yaitu X yaitu 3.500.000 rupiah dan besar pinjaman kedua yaitu Y 4.500.000 rupiah. Selanjutnya soal nomor 15 kecepatan. Sebuah motor menempuh jarak 240 km dalam waktu yang sama dengan sebuah mobil yang menempuh jarak 222 km. Jika laju motor adalah 6 km per jam lebih cepat dari laju mobil, tentukan kecepatan mobil dan motor tersebut.
Misalkan kita untuk kecepatan motor adalah X misalkan. Kemudian kecepatan dari mobil adalah Y. Rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Itu rumus kecepatan. Kemudian sehingga waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Perhatikan waktu yang ditempuh oleh motor dengan kecepatan 240 km sama dengan waktu yang ditempuh oleh mobil dengan kecepatan 222 km. Maka jaraknya adalah 240 per X. X itu adalah kecepatan motor sama dengan 222 per Y. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, kecepatan motor itu lebih cepat 6 km per jam dibandingkan mobil. Berarti Y ditambah 6. Itu sebagai persamaan yang kedua. Maka substitusikan X sama dengan Y plus 6 ke persamaan yang pertama, yaitu persamaan 240 per X sama dengan 222 per Y. Masukkan nilai X-nya, Y ditambah 6. Kemudian kita perkalian silang. 240 dikali Y adalah 240 Y. 222 dikalikan dalam kurung Y ditambah 6. Berarti 222 dikalikan Y adalah 222 Y. 222 dikalikan 6 adalah 1332. Kemudian suku yang sejenis kita jumlahkan, maka 240 Y dikurangi 222 Y sama dengan 1332. Maka nilai Y-nya setelah dijumlahkan adalah 18 Y sama dengan 1332. Y-nya adalah 1332 dibagi 18, hasilnya adalah 74. Y-nya adalah 74. Karena Y-nya udah kita ketahui, substitusikan nilai Y sama dengan 74 ini ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan X sama dengan Y ditambah 6. Substitusikan nilai Y-nya 74, berarti 74 ditambah 6, hasilnya adalah 80. Jadi nilai X yaitu kecepatan motor 80 km per jam. Kemudian nilai Y yaitu kecepatan mobil besarnya adalah 74 km per jam. Selanjutnya soal yang ke-16, gerak dengan arus. Sebuah bola pingpong dilempar dengan ketapel. Lihat gambar 1.24 harusnya. Ketika berlawanan dengan angin, kecepatannya adalah 6 meter per second. Sedangkan ketika searah dengan angin, kecepatannya adalah 10 meter per second. Tentukan kecepatan angin dan kecepatan bola pingpong. Misalkan X sebagai kecepatan bola pingpong dan Y itu sebagai kecepatan angin. Karena nilai X dengan nilai Y yang kita cari. Perhatikan pernyataan yang pertama, ketika berlawanan dengan kecepatan angin adalah 6 meter per second. Jadi ketika X dikurangi Y karena berlawanan, itu hasilnya adalah 6. Sehingga X sama dengan 6 ditambah Y. Kita ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian ketika searah, berarti ketika searah X ditambah Y, kecepatannya adalah 10. Ini sebagai persamaan yang kedua. Dari sistem persamaan ini, kita akan mencari nilai Y. Maka substitusikan X 6 sama dengan 6Y ditambah Y ke persamaan 2. Berarti X ditambah Y sama dengan 10. Substitusikan nilai X-nya 6 ditambah Y. Berarti 6 ditambah Y, kemudian ditambah Y sama dengan 10. Y ditambah Y adalah 2Y. Maka 6 ditambah 2Y sama dengan 10. Sehingga 2Y sama dengan 10 dikurangi 6. Hasilnya adalah 4. Maka Y adalah 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Karena nilai Y sudah diketahui, maka substitusikan nilai Y yang 2 ini ke persamaan yang pertama, yaitu persamaan X sama dengan 6 ditambah Y. Berarti 6 ditambah Y-nya adalah 2. 6 ditambah 2 adalah 8. Jadi nilai X yaitu kecepatan bola adalah 8 meter per second. Kemudian nilai Y-nya adalah kecepatan angin, yaitu 2 meter per second. Selanjutnya soal nomor 17, nutrisi. Seorang apoteker memiliki 2 bubuk suplemen vitamin. Bubuk pertama mengandung 20% vitamin B1 dan 10% vitamin B2.
Bubuk kedua mengandung 15% vitamin B1 dan 20% vitamin B2. Berapa miligram masing-masing bubuk yang harus digunakan apoteker untuk membuat campuran yang mengandung 130 mg vitamin B1 dan 80 mg vitamin B2? Karena yang kita cari adalah jumlah bubuk pertama dan bubuk yang kedua. Misalkan X adalah banyaknya bubuk yang pertama, kemudian Y adalah banyaknya bubuk yang kedua. Ini semuanya dalam satuan miligram. Kita lihat dulu jumlah vitamin B1 karena kita akan membuat vitamin B1 dengan jumlah 130 mg. Berarti vitamin B1-nya adalah 20% vitamin B1 pada bubuk pertama ditambah 15% vitamin B1 pada bubuk kedua, jumlahnya harus 130 mg. Berarti 20% itu adalah 0,2 dikalikan X pada bubuk pertama ditambah 15% adalah 0,15 Y, yaitu kadang-kadang pada bubuk yang kedua adalah jumlahnya 130. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian lihat komposisi vitamin B2-nya. Vitamin B2 pada bubuk pertama ditambah pada bubuk kedua nanti jumlahnya harus 80 mg. Berarti 10% vitamin B2 pada bubuk pertama sama dengan 0,1 X ditambah 20%. 20% adalah 0,2 dikalikan Y, yaitu bubuk yang kedua sama dengan jumlahnya 80. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kita eliminasi salah satu variabel, bisa X bisa Y. Misalkan kita yang eliminasi adalah variabel dari X. Maka lihat pada persamaan yang pertama jumlah X-nya ada 2, 0,2. Sedangkan pada persamaan yang kedua jumlah X-nya ada 0,1. Maka kita harus samakan koefisiennya. Berarti persamaan yang pertama tetap dikalikan 1, 0,2X ditambah 0,15Y sama dengan 130. Persamaan yang keduanya dikalikan 2 yaitu 0,2X menjadi tambah 0,4Y sama dengan 160. Kemudian kita kurangi 0,2X dikurangi 0,2X adalah 0. Kemudian 0,15Y dikurangi 0,4Y adalah negatif 0,25Y. Kemudian 130 dikurangi 160 adalah negatif 30 sehingga nilainya adalah negatif 30 dibagi negatif 0,25 hasilnya adalah 120. Karena nilainya sudah diketahui 120 maka substitusi ya ini ke salah satu persamaan. Bisa persamaan yang pertama, bisa juga ke persamaan yang kedua. Misalkan kita ke persamaan yang kedua, ke persamaan yang pertama. Berarti 0,2X ditambah 0,15Y sama dengan 130. Y-nya substitusikan, nilainya adalah 120. Maka 0,2X ditambah 0,15 dikalikan 120. Hasilnya adalah 18 sama dengan 130. Maka 0,2X sama dengan 130 dikurangi 12 yaitu 112. Sehingga nilai X-nya adalah 112 dibagi 0,2 hasilnya adalah 560. Jadi nilai X-nya adalah 560. X itu adalah banyak bubuk yang pertama, satuannya miligram. Jadi bubuk pertamanya 560 mg. Kemudian Y bubuk kedua adalah 120, satuannya adalah miligram. Jadi bubuk yang kedua adalah 120 mg. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran matematika kelas 9 halaman 35 kurikulum merdeka edisi buku tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.